Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam perenungan firman Allah pada hari ini. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami datang di hadapan Tuhan mengucap syukur berterima kasih karena Engkau Allah yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami dalam menghadapi berbagai kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Berkenanlah ya Tuhan memberkati kami melalui bacaan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-37 dengan suatu judul atau suatu tema, campur tangan Tuhan dalam menghadapi segala tantangan memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan kepada kita dari Kisah Para Rasul pasal 27 ini ayat 13 sampai dengan 37 ini, saudara, mengisahkan tentang perjalanan Paulus bersama dengan tahanan-tahanan lain berlayar untuk menghadap Kaisar di Roma. Nah, dalam perjalanan ketika mereka berlayar, ternyata mereka menghadapi berbagai tantangan di tengah lautan. Badai yang mengamuk, yang hampir menenggelamkan mereka di tengah lautan. Dan pada saat itu saudara dikisahkan bahwa mereka berupaya untuk menyelamatkan supaya kapal itu tidak tenggelam. Berupaya dengan sekuat tenaga membuang segala muatan yang ada di kapal itu supaya mereka boleh selamat sampai di tempat tujuan, saudara. Dengan sangat ketakutan yang luar biasa menghadapi badai di tengah lautan, saudara, tentunya menjadi sesuatu, katakanlah semacam sifat setiap orang ketika berhadapan dengan badai, ketika berhadapan dengan suatu persoalan hidup yang mengancam jiwa, maka ketakutan itu sudah pasti. Tetapi bagaimana ketakutan itu berubah menjadi keberanian, itu sesuatu yang sulit. Karena itu Paulus dalam ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-26, dia berbicara dan menasihatkan supaya mereka mengandalkan Tuhan, campur tangan Tuhan yang memungkinkan setiap orang untuk diselamatkan dari kebinasaan. Seperti yang dialami oleh Paulus bersama dengan tahanan lain, bahkan seisi kapal itu, badai yang mengamuk tidak menggentarkan Paulus untuk dapat menjalani kehidupannya, sekalipun dia dalam status tahanan karena pemberitaan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dapat kita renungkan dari peristiwa ini? Atau apa yang dapat kita renungkan dari perjalanan Paulus melayani Tuhan dalam memberitakan Injil? Maka ada dua hal, saudara, yang dapat kita renungkan dari peristiwa atau dari bacaan firman Tuhan kepada kita hari ini. Yaitu yang pertama adalah bahwa Paulus dalam kesetiaan melayani Tuhan mengalami tantangan yang hebat dan luar biasa sebagai suatu konsekuensi untuk melayani Tuhan atau untuk memberitakan Injil. Tidak hanya peristiwa-peristiwa alam, saudara, yang menjadi tantangan dan masalah di dalam melayani Tuhan. Katakanlah misalnya
kalau kita melayani Tuhan dengan suatu perjalanan yang cukup jauh, peristiwa-peristiwa alam dapat menghambat dan menghalangi kita untuk melayani. Tetapi juga saudara, selain daripada peristiwa-peristiwa alam yang dapat menghambat dan menghalangi kita untuk melayani Tuhan, maka yang paling hebat dan luar biasa tantangannya adalah dari penguasa-penguasa dunia, dari kerajaan-kerajaan dunia, dari orang-orang yang anti Kristus dalam hal ini, saudara. Bahkan dapat mengancam jiwa keselamatan kita melayani Tuhan sebagai suatu konsekuensi memberitakan Injil dan melayani Tuhan. Ini harus disadari, saudara. Jika tidak disadari, saudara, bahwa konsekuensi untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil adalah jiwa yang terancam, tantangan, hambatan yang sangat luar biasa, maka sudah dapat dipastikan seseorang yang melayani Tuhan akan mengalami ketakutan yang luar biasa, bahkan akan membungkamkan niat mulutnya dan niatnya untuk memberitakan Injil, saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, konsekuensi melayani Tuhan ada banyak tantangan, hambatan, bahkan jiwa pun terancam, saudara. Tidak heran saudara kalau banyak yang bungkam, bahkan ciut nyalinya ketika diperhadapkan dengan berbagai tantangan melayani Tuhan, saudara. Yang kedua, saudara, adalah bahwa Paulus menjadi sosok yang mampu memberikan pencerahan terhadap seisi kapal ketika mereka menghadapi persoalan badai. Mereka yang mengalami ketakutan yang luar biasa diteduhkan oleh Paulus karena dia memberikan pencerahan supaya mereka dapat tenang dan mengarahkan pandangan mereka untuk hidup berpengharapan kepada Tuhan. Amukan badai yang mengancam jiwa mereka tentunya menggelisahkan, bahkan menakutkan seisi kapal. Tetapi Paulus berbicara pada saat itu di ayat yang ke-25, tabahkanlah hatimu saudara, karena aku percaya kepada Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, artinya di tengah kegelisahan, kebingungan, bahkan di tengah ketakutan oleh banyak orang, ketakutan yang luar biasa, bahkan yang dapat mengancam jiwa, perlu ada sosok yang mampu memberikan pencerahan, meneduhkan, menenangkan jiwa, memberikan pengharapan, iman dan percaya kepada Tuhan. Sosok ini sangat dibutuhkan, saudara, yang dapat memberikan pencerahan, yang dapat meneduhkan hati dan jiwa, yang dapat memberikan ketenteraman di masa sekarang ini, mana ada banyak orang yang mengalami ketakutan yang luar biasa dalam menghadapi kondisi zaman sekarang ini, saudara. Sosok seorang pelayan Tuhan, sosok seorang pemimpin, sosok seorang yang percaya kepada Tuhan untuk mampu memberikan pencerahan di tengah kegelisahan zaman seperti itu, saudara. Bukan malah menjadi takut yang luar biasa, tetapi bagaimana sosok-sosok yang mampu memberikan pencerahan dan meneduhkan jiwa ketika seseorang, bahkan ketika dunia ini menghadapi ketakutan yang luar biasa. Nah, dua hal ini saudara menjadi perenungan kita hari ini. Kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang telah diselamatkan dari kebinasaan untuk memperoleh hidup yang kekal, diutus
ke dalam dunia ini untuk melayani Tuhan, tetapi bagaimana kita menyadari bahwa konsekuensi untuk melayani Tuhan dan memberitakan Injil adalah sesuatu yang luar biasa yang dapat mengancam jiwa. Tetapi bagaimana kita, orang-orang atau sosok-sosok yang diutus oleh Tuhan untuk memberikan pencerahan dan keteduhan bagi setiap orang yang mengalami ketakutan yang luar biasa, supaya mereka memiliki pengharapan kepada Tuhan. Firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa surga, firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa bagi kami. Engkau Allah yang memelihara dan menyelamatkan hidup kami, dan hingga saat ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam menghadapi hidup kami, bahkan berbagai persoalan hidup di tengah-tengah dunia ini, dan jadikan kami sebagai sosok yang dapat meneduhkan hati dan jiwa di tengah ketakutan dunia ini. Amin.